Ah, terlihat dokter. Terlihat. Kalau ada yang misalnya nggak kelihatan suaranya apa gambarnya bermasalah langsung bilang ya. Ya, kedengar nggak? Kalau saya Kedengaran nanya dokter. bilang iya ya. Ya, saya mau Baik dokter. konfirmasi bilang iya dok gitu ya. Kalau kedengarannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Gitu. Yang lain matiin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, kayaknya sinyalnya lagi agak jelek juga. Saya mulai saja. Eh, Belum pernah ketemu saya ya mungkin ya. Eh, saya perkenalkan diri saja dulu. Saya Dr. Adionata, penyakit dalam konsultan ginjal, atau penyakit dalam Abdul Muluk. Saya PNS-nya Abdul Muluk, tapi kemudian juga kerja di PNS-nya di Unila, maaf. Saya PNS dosen Unila sejak tahun 2005, kemudian ngambil awalnya dosen biokimia, kemudian ngambil penyakit dalam, kemudian ngambil ginjal. Jadi sekarang start di bagian penyakit dalam. Ini kurikulum vitae saya. Ini yang Master of Molecular Biologinya waktu saya masih S2 biolog, waktu saya masih di Departemen Biokimia. Waktu itu masih dengan Dokter Epi sama Dokter Tiwu dulu. Jadi waktu itu masih sempat megang mikropipet segala macam. Jadi kemudian banting setir belum menjadi penyakit dalam. Akhirnya ngambil konsultan ginjal. Ini beberapa training saya sempat barusan pulang juga dari training di Jepang tahun 2022. 2 bulan tinggal di sana di Todai atau Kyodagaku University Hospital. Jadi kita mulai saja. Mungkin saya dengan mulai akut kidney injury. Jadi akut kidney injury itu, eh, jadi kita kalau bilang ginjal itu ada dua sebetul. Gangguan ginjal itu secara kronisitasnya kita bilang ada dua, yaitu akut dan kronik. Ya, zaman dahulu itu ada istilah gagal ginjal akut. Kalau kalian pernah membaca GGA gagal ginjal akut. Nah, kemudian ada penyakit ginjal kronis, ada gagal ginjal kronis. Nah, itu bagaimana sih sebetulnya? Jadi kalimat kata gagal ginjal akut itu sekarang sudah dihapus. Kita bilang sebetulnya lebih cocoknya akut kidney injury atau cedera ginjal akut. Jadi karena kalau kita ngomong gagal sudah berarti udah telat. Jadi kita mengharapkan bahwa dia masih gangguan ringan kita sudah intervensi. Nanti akan kita lihat perbedaannya dengan dianya kronik. Bagaimana sih kronik itu? Bagaimana sih kalau akut? Kita sudah paham sebetulnya konsep akut dan kronik itu. Kalau akut itu ya tentu sifatnya adalah barusan ya awal itu maksudnya relatif baru dan sifatnya mendadak itu yang terjadi pada akut ini. Jadi akut kidney injury itu jadi mendadak gangguan fungsi ginjalnya, dan yang kedua adalah sifatnya reversible ya. Jadi sifatnya adalah reversible, jadi masih bisa agak pulih. Nah, jadi dia bisa balik sampai normal. Jadi awalnya bisa sampai normal, kemudian terganggu dengan mendadak, kemudian bisa balik lagi ke normal ya. Jadi mirip samanya sama seperti gangguan mendadak ya, sehingga terjadi gangguan retensi urea, nitrogen, jadi dan kemudian ada gangguan volume juga dan elektrolit ya. Tidak boleh lagi kita pakai renal failure karena itu sudah lama. Sekarang kita pakai istilahnya adalah AKI, ARF tidak dipakai lagi ya. Jadi ini adalah definisinya. Yang ini paling sering kita pakai Kadigo 2012. Apa itu AKI? AKI itu eh, peningkatan kreatinine lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Jadi meningkat ya. Jadi bisa dia. Jadi atau peningkatan kreatininnya, serum kreatinnya lebih dari 1,5 kali dari baseline yang kira-kira terjadi dalam 7 hari. Ya atau urinnya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan selama 6 jam. Ini adalah definisi dari Kadigo berdasarkan AKI. Jadi ini hafalin aja ya. Ini ada mirip-mirip lagi berdasarkan ini sorry. Ya, ini yang kita pakai 2012 Aki, Kadigo tadi ya. Jadi ini yang hafal. Jadi ada stage-nya. Kita bagi Aki itu, akut kidney injury itu ada pembagiannya. Ada stage 1, 2, 3. Sama tadi ya. Kalau stage 1 itu satu kreatinnya 1,5 sampai 1,9 kali dari baseline-nya. Ya. Atau urin output-nya kurang dari 0,5 cc, tapi baru 6 sampai 12 jam. Kalau stage 2, idealnya kreatinnya lebih dari 2 sampai 2,9 kali dari baseline. Dan atau urin output-nya itu lebih panjang lagi durasinya, oligurinya kalau kita ngomong
kurang dari 0,5 mililiter per gram per jam itu berarti oliguri. Ya, oligurinya sudah lebih dari 12 jam. Nah, yang stage 3 yang berat ini berarti dianya kreatinnya lebih dari 3 kali baseline atau kreatinnya sudah mencapai angka 4 atau pasiennya sudah mulai kita renal replacement terapi. Nanti kita pahamin ada istilah renal replacement terapi, RRT, terapi pengganti ginjal, ya. Jadi atau urin outputnya kurang dari 0,3 cc lebih dari 24 jam atau bahkan anuri tidak kencing sama sekali lebih dari 12 jam. Ini adalah kriteria 2012 Kadigo dan stagingnya 1, 2, 3. Ini hafalin saja, ya. Tapi mudah ngapalnya dan pembahasannya. Jadi kita kriterianya ya berdasarkan kreatinin dan urin. Jadi sangat penting untuk ahli ginjal seperti saya, nefrologis, itu untuk selalu nanya urinnya. Bagaimana urinnya? Bagaimana urinnya? Apalagi kalau kita berbicara dengan konteks AKI, akut kidney injury. Karena pasiennya sebelumnya adalah biasanya kadang-kadang normal atau tidak terlalu berat, kemudian memburuk dengan cepat. Jadi ada gangguan ginjal yang mendadak. Itu konsep AKI. Ada lagi berdasarkan kriteria dari AKIN, Akut Kidney Injury Network, mirip-mirip saja sebetulnya. Nah, ini istilah refill. Jadi ini adalah stage AKI berdasarkan refill, ya. Jadi beberapa center penyakit dalam itu lebih sering menggunakan refill ini. Jadi dia kalau nulis stage-nya dia nggak pakai stage 1, 2, 3, tapi dia memakai stage-nya stage refill R misalnya atau stage refill refill F, nah, gitu. Boleh saja kalau dia karena dia memakai stagingnya berdasarkan kriteria refill. Apa itu refill? Refill itu risk, injury, failure, loss, dan SKD. Kita lihat sebetulnya untuk kriteria risk, injury, failure itu sebetulnya hampir sama saja dengan kriteria AKI berdasarkan KDIGO yang 1, 2, 3, sama hampir sama saja sebetulnya, ya. Jadi risk itu sama dengan kriteria AKI yang stage 1. Injury sama dengan kriteria AKI yang kriteria KDIGO, kaki berdasarkan KDIGO yang stage 2. Failure itu kreatinnya lebih 3 kali dari baseline atau bahkan kreatin 4. Nah, ini mirip-mirip saja. Berarti mirip dengan yang KDIGO stage 3, ya. Begitu juga urine output kriterianya. Cuman mereka ada penambahan, yaitu stage-nya ada penambahan stage yang keempatnya loss dan stage 5-nya SKD. Apa itu loss? Di sini bahwa dikatakan mulai gangguan ginjalnya menetap lebih dari 4 minggu. Kalau dia hanya menetapnya lebih dari 3 bulan, maka ini akan disanggap sebagai SKD atau bahkan ya jadi CKD. Ini sangat bagus refill ini karena menggambarkan hubungan antara AKI dengan CKD. Apa maknanya dari refill ini? Kita tahu bahwa AKI itu memang dianya sifatnya bisa reversible, mendadak dan reversible. Kalimatnya dua itu sebetulnya mendadak dan reversible atau bisa pulih. Tetapi kalau kitanya sangat lambat menanganinya atau salah penanganannya atau pasiennya sangat datang telat ke kita sudah dalam keadaan sangat buruk sehingga nefron-nefronnya sudah sangat banyak yang rusak, tubuhnya banyak rusak, dia bisa akan lanjut menetap tidak bisa reversible bahkan bisa sampai menjadi CKD. Inilah makna daripada refill ini. Dia bisa sampai loss, bisa sampai kemudian tidak balik-balik lagi, tidak pulih-pulih lagi, tidak sembuh-sembuh lagi, kreatinnya tetap terganggu lebih dari 3 bulan. Akhirnya kalau dia sudah lebih dari 3 bulan, kita anggap suatu CKD atau chronic kidney disease. Paham ya? Ada yang mau ditanyain soal kriteria? Tapi kedengaran ya materi saya ya? Sudah Pak Dokter. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ada suaranya nggak kedengaran? Atau belum jelas kriterianya? Ada yang masih bingung? Jelas, jelas. Jelas ya. Nanti silakan saja. Saya sih mungkin yang utama stage Aki udah Kadigo dan Ripple ini harus paham ya. Ini kita tahu ini ada. Jadi secara umum ini kan
Sini ada glomerulusnya segala macam, ada tubulusnya segala macam. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pembagian AKI lagi, berdasarkan etiologi, kita akan melihat dianya dibagi tiga, yaitu prerenal, intrarenal, dan postrenal. Dan ini tolong jangan sampai nggak tahu lagi, jangan sampai pelajaran yang di preklinik ini, blok urinary ini tidak tahu. Ini saya barusan nerima koas penyakit dalam. Saya kebetulan penyakit dalamnya adalah koordinator pendidikan SP1, koordinator pendidikan anu S1-nya. Jadi yang koas-koas penyakit dalam istilahnya kepala sekolahnya saya di sana. Jadi saya yang koordinatornya. Saya tes saja kalau lagi diskusi awal. Gimana Aki, apa anunya pembagian etiologinya berdasarkan etiologi berapa macam? Tidak lupa, sudah tidak tahu lagi. Nah, gimana kayak gitu. Jadi tolong pelajaran-pelajaran yang sekarang ini kalian dapat, koas nanti harus tetap diingat. Kalau perlu refresh sebelum masuk penyakit dalam, ya. Yang sampai nanti sejak konsulen-konsulen lain di penyakit dalam, kemudian ya sambil nyindir, mana ini nggak tahu ini tentang AKI, nggak tahu tentang CKD, nah, padahal sudah dikasih materinya waktunya. Itu tolong diperhatikan dulu juga semua ya. Jangan apa tuh, enaknya saya sudah datang, nggak sempat. Biasanya saya ini kalau ngajar itu saya tes-tes orangnya, ada nggak yang nggak anu, coba lihat mana orang. Mana sih? Ada nggak yang nggak merhatiin? Kayaknya lumayan agak serius lah yang rombongan angkatan ini. Ya, ada angkatan kemarin itu udah ngilang-ngilang, udah kelihatan nggak nyimaknya, Pak ditanya nggak tahu semua. Itu susah kita kalau kita nyimak aja nggak, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita berdasarkan AKI ini, kita berbagi tiga berdasarkan etiologi. Jadi penyebabnya adalah prerenal, intrarenal, dan postrenal. Jadi prerenal itu apapun yang menyebabkan gangguan aliran darah ke arteri renalisnya terganggu. Kalau dia yang penyebabnya intrarenal, apapun dia yang langsung menyerang terganggunya di renalnya. Kalau postrenal, yaitu aliran kencingnya itu terganggu. Coba siapa yang mau saya tanya? Justin Tan. Mana Justin Tan? Coba Justin Tan. Mana nongol dulu orangnya? Justin Tan, mana Justin? Nah, ada kan? Nyimak aja enggak Justin. Nah, ya sudah. Justin Tan apa kira-kira contohnya yang halo, jangan ngilang dulu mukanya itu. Apa contohnya kira-kira akut kidney injury yang prerenal? Apa contohnya? Apa kira-kira gangguan ginjal yang disebabkan anu aliran darah ke ginjalnya terganggu? Kondisi apa aja contohnya kira-kira yang bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya terganggu sehingga urem kreatininnya atau gangguan ginjalnya terjadi? Apa contohnya kira-kira? Apa Jasinton? Halo? Iya, jangan nggak usah noleh-noleh kiri kanan itu. Jawab aja. Nah, ngilang lagi. Ayo jawab aja. Kalau nggak tahu bilang. Nggak tahu dok. Udah. Halo, mana Justin Tan? Izin dok, hadir dok. Iya, jawab lah. Yang sibuk nginol kiri noleh kanan. Kalau nggak tahu. Kalau bisa, bisa. Nggak apa. Beda dulu noleh kiri kanan tuh. Lihat kamera dulu. Nah, ngapa? Apa kira-kira gangguan aliran darah, flow ke ginjal terganggu sehingga menyebabkan gangguan ginjal? Apa kira-kira contoh kondisi apa? Udahlah, logika aja. Ayo dah, Justin nih.
Apa Justin? Idrianti Deborah. Apa contohnya? Apa Deborah Agustina? Contohnya Aki Prerenal apa contohnya? Hadir dokter. Ya, apa contohnya? Apa contohnya prerenal? Izin menjawab dokter, bisa karena diseksi aorta dokter. Seksi aorta. Ngapa di seksi aorta jadi aliran darah terganggu? Yang ringan-ringan aja. Karena dehidrasi dokter. Nah, dehidrasi, udah aja. Itu saya selalu nyontohkan. Misalnya contoh, saya selalu mencontohkan begitu kasusnya. Bahkan sering sering saya masukkan di contoh soal. Seorang mahasiswi FK Unila sedang berpacaran dengan pacarnya di Kemiling. Kemudian pacarnya melemparkan mahasiswi tersebut ke dalam jurang di Kemiling. Kemudian 3 hari 3 malam mahasiswi tersebut tidak diketemukan. Berhubung mahasiswi tersebut juga anak manja yang nyuci piring aja nggak pernah. Buru-buru dia mau survival. Jadi dianya nyari makan, nyari minum aja enggak. 3 hari 3 malam baru ditemukan tim SAR. Pasien dengan tensinya udah 90, nadinya udah 120 kali, tegor kulit kurang, mukosa kering, uriumnya 120, kreatinnya sudah meningkat jadi 4. Apa diagnosanya? Adalah dehidrasi berat dengan aki prerenal. Nah, itu jawabannya. Ya. Pasiennya kita yakin bahwa ini bukan CKD karena kita insya Allah pasiennya ditanya ada sakit sebelumnya kok ini ureum kreatinnya naik ini ginjalnya berat ini ada penyakit ginjal sebelumnya ada kencing manis darah tinggi nggak ada jadi kita anggap ini kemungkinan suatu akut kidney injury tipenya apa oh melihat tanda status hidrasinya pasien kemungkinan masih CF Carnila tadi aki prerenal jadi jangan pacaran di kemiling ya jadi lempar orang nanti. Paham kira-kira dehidrasi ya. Jadi salah satunya dehidrasi. Wildan, apalagi contohnya? Cepatlah Wildan. Apa Izin menjawab renal? dok bisa karena hipotensi atau shock. Hipotensi, shock, seluruh shock. Mau dia shock hipovolemik, shock dianya yang kayak yang tadi, yang dehidrasi, termasuk orang yang mencret, muntah, kemudian dia shock perdarahan, shock kardiogenik, shock sepsis, itu semuanya akan mengurangi volume efektif intraarterialnya, terutama flow ke arteri renalisnya akan terganggu. Sehingga ginjalnya menerima suplai aliran darah itu akan kurang dianya. Megap-megap dianya. Mana darahnya yang ngalirin saya ini? Tidak ada. Sehingga akan terjadi akiprerenal juga. Ya, bagus. Kira-kira itu. Apalagi Timothy Rooney, Santosa, akiprerenal. Ada. Izin menjawab Apa? gagal jantung dok. Hah? Gagal Apa? jantung. Gagal jantung? Ya. Pinter kamu ini. Gagal jantung. Sebetulnya gagal jantung itu tetap terang. Istilahnya memang ada istilahnya cardiorenal syndrome. Ya, jadi memang betul, terutama yang untuk yang benar-benar gagal jantung berat, apalagi dia yang pompa pumpingnya jelek dengan ejection fraction yang sangat rendah, cardio outputnya terganggu, sehingga pompanya jelek, semprotannya berkurang, itu nanti akan juga mempengaruhi urium kreatininnya, fungsi ginjalnya. Itu sering saya mendapatkan konsul dari teman sejawat kardiologi. Oh, dokter Ade konsul pasien jantung saya ini sekarang urium kreatinnya naik, padahal 2 hari yang lalu masih kreatinnya masih normal, sekarang udah mulai naik. Pasiennya memang lagi dekom, CHF, NIH 4. Nah, bisa aja. Ya pinter. Apalagi Aaron, Nathaniel, mana Aaron? Orangnya kelihatan Aaron ini. Aaron, mana Aaron? Hai Aaron ini. Mana Izin Aaron? menjawab dok. Stenosis arteri renalis dok. Iya, ini nggak apa-apa. Udah ngintip juga nggak apa-apa. Cuman nanti kalau ujian dengan saya nggak bisa ngintip lagi. Jadi salah satunya juga ada sumbatan. Jadi kita tahu apapun itu yang menyebabkan aliran ginjalnya terganggu. Bisa kurang karena terbuang, bisa karena tekanan yang berkurang karena shock, bisa juga karena ada yang nyumbat. Contohnya stenosis arteri renalis ya. Dan ini kemudian ada intrarenal, nanti kita bacalah ya karena mungkin agak-agak terpikirkan di situ nanti ada ATN, aku tubular nekrosis segala macam.
Termasuk di situ ada nanti ada obat-obat nephrotoxic ya, terutama misalnya obat kemo segala macam. Kemudian ada postrenal obstruksi daripada flow urinnya. Rafki Al-Fatah, apa akibat postrenal? Contohnya, apa? Rafki Al-Fatah, bagus kamu nama kamu nih. Ayo Rafki, Rafki Al-Fatah, mana Muhammad Rifki Al-Fatah ini? Apa akibat postrenal? Dok. Ya, Batu apa ginjal, Dok. batu ginjal. Apalagi? Tumor, Dok. Tumor Batu apa? ginjal, tumor. Oh, tumor ginjal. Oke, terus apalagi? Apa kalau orang bapak-bapak udah usia 50-an, 60-an tahun, mulai sering terjadi apa? Sering terjadi BPH. Apa itu BPH? Benign prostate hypertrophy. Prostat ya. Juga sebetulnya yang nanti kalian harus tahu juga sumbatannya itu ya kayak tadi kan batu ya. Jadi itu sumbatannya intraluminal jatuhnya kan. Batu bisa juga dia ekstraluminal jadi mendesak atau menjepit kayak prostat tadi. Bisa juga tumor-tumor di sekitar pelvis. Ya. Jadi contohnya kalian jangan heran nanti misalnya ada pasien dengan CA cervix, kanker kanker leher rahim, masanya udah gede di pelvis itu kemudian urium kreatinnya naik. Nah, itu kenapa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? As'alukal. Jadi ini sering saya masukkan ke soal juga contoh kasusnya. Wanita umur 40 tahun, 35 tahun datang dengan keluhan kemaluan sering bercak darah, kemudian didapatkan inspekulo, ternyata didapatkan curiga CA cervix dan biopsi menyatakan memang CA cervix. Pada pemeriksaan lab, urium kreatinnya juga mulai naik, urium 80, kreatinnya misalnya 2, atau 3, apakah gangguan ginjal? Diagnosa gangguan ginjal pada wanita tersebut. Apa kira-kira? Zahra Ramadhani Fatwa. Apa? Zahra. Apa kira-kira Zahra? Pasien wanita yang dengan CA cervix tadi urin kreatin naik. Kira-kira apa? Penyebabnya patofisiologinya yang kamu tahu. Zahra Ramadhani Fatwa. Iya, dokter. Apa? Apa kira-kira? Pasien wanita CA cervix tadi ini kenapa dianya? Kanker leher rahim tadi ini kenapa dianya kira-kira urin kreatin naik? Bagaimana jalan ceritanya? Zahra. Izin dokter, mungkin bisa gagal ginjal, dok. Iya lah ya kenapa langsung gagal ginjal aja lo kita ngomong aki udah langsung gagal ginjal. Ya kenapa? Kenapa dia gagal ginjal pada pasien CA cervix ini, kanker leher rahim ini? Pada cewek nggak ada hubungan juga kanker leher rahim kan kanker leher rahim kan nggak ada hubungannya dengan urinary tract. Izin dokter, mungkin karena ada masa di CA cervixnya, jadinya ada obstruksi di pos renalnya, jadi gangguan penurunan fungsi ginjal, dok. Ya betul. Jadi memang dianya obstruksinya bukan intraluminal tapi mendesak dari luar. Jadi ureternya dari pelvis pelvis pelicocalyx renalnya itu atas turun ke bawah mau ke buli ureternya itu terjepit didorong oleh tertekan oleh massa tumor CA cervix di pelvisnya terjepit lah dianya tertekan dari luar jadi seolah-olah kayak game kamu mendorong apa ya misalnya kamu dorong dorong meja ada selang ada selang ada selang dari atas ke bawah
di di dinding, nempel di dinding, kemudian kamu dorong meja, kemudian kamu jepit selangnya itu. Kira-kira gitulah, ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi dianya jepit dari luar. Jadi ureternya mulai tidak lancar aliran kencingnya, sehingga ureum kreatinnya juga terganggu. Kalau kitanya pasien-pasien postrenal ini, terutama misalnya contoh pada pasien CA cervix ini, apa yang misalnya, apa yang mau kamu lakukan, mau kamu minta untuk konfirmasinya, kecurigaan patofisiologi tadi? Kamu mintakan apa? Kita mintakan USG ginjalnya, ya. Apa yang akan kamu temui pada pasien-pasien postrenal ini, terutama misalnya apalagi dianya sudah berat, bisa kamu dapatkan apa di USG ginjalnya hari ini? Bisa didapatkan apa? Ginjalnya bagaimana? Kalau kira-kira apa yang kamu bayangkan kalau dianya ureternya tertekan, terjepit sehingga aliran urinnya mau ke bawah tertahan, apa yang akan terjadi kepada ginjalnya? Apa? Gasela Zalianti. Apa kira-kira yang kamu dapatkan di USG-nya? Izin dokter, mungkin yang bisa ditemui pada USG-nya adanya perbesaran di renal, dok. Besaran apa? Bisa ada perbesaran di bagian renal atau bisa terlihat obstruksinya. Jadi ada perbesaran itu juga bisa. Jadi dianya kan obstruksinya, jadi aliran air urin yang mau ke bawah itu terhambat, sehingga dia backflow dianya ke atas, sehingga terjadinya ya akhirnya numpuk urinnya di ginjalnya, mulai dari ureternya bagian proksimal, kemudian pelvicalisesnya mengembang, akhirnya terjadi yang apa istilahnya adalah istilahnya hidronefrosis, ya. Nanti kalian cari hidronefrosis, kemudian kalian lihat gambar imaging USG-nya. Enak, kita ini internet udah ada. Jadi kalian klik aja itu hidronefrosis, kemudian imaging ultrasonografi hidronefrosis, nanti akan kalian lihat gambarnya. Ya, nanti itu berarti ginjalnya sudah ngembang, terisi air kencing kita sendiri, air kencing pasien tersebut. Nanti urologinya akan terpaksa melakukan rilis. Nanti akan kita konsulkan ke urologi untuk merilis obstruksi tersebut. Ada yang tahu gimana urologinya melepas rilis tersebut? Ada yang tahu nggak gimana kita konsulkan ke urologi, bedah urologinya kalau dia ketemu hidronefrosis pada USG, mereka ngerjain apa? As'alukal Lutfa, urologinya bakal ngapain? Bisa pasang kateter. Digistent namanya ya. Bukan kateter biasa, tapi pakai stent, wire kawat. Nanti untuk melakukan, bukan, kalau bukannya hanya bukan kateter saja. Kalau kateter mungkin bisa dianya untuk postrenal yang bagian benar-benar bawah, yang distal ya. Jadi misalnya kayak prostat atau batu uretra, uretra kayak itu mungkin bisa ya. Jadi memang benar-benar dianya yang pangkal, maksudnya sekitar uretra dan sampai buli mungkin masih bisa kita pakai kateter. Cuman kalau dia hanya sudah hidronefrosis misalnya pada contoh pasien yang saya cervix tadi tidak akan bisa karena ureter tuh cuman sampai ke buli aja, sampai ke vesika urinaria. Sedangkan masalahnya sudah sampai di perpiokalysis ginjalnya, sudah sampai di ureternya. Ya. Nanti urologi nanti itu akan mengerjakan, dia akan pasang digistent, jadi ureter yang di atas itu nanti akan dipasang stent, atau kalau perlu nanti kalian dipasang nephrostomy, jadi ditusuk ginjalnya, jadi pinggangnya istilahnya, pinggangnya dilobangin, ditusuk, pasang selang, jadi suruh kencing dari pinggang dia istilahnya nanti. Nggak enak sih, pasiennya kelihatan ada belalai-belalainya, ada kateternya, ada terpasang kateter di pinggangnya, jadi dipasang, ditusuk di bagian pinggangnya.
Di jadi ginjalnya ditusuk untuk melancarkan langsung pakai kateter, ya. Ya betul nih, betul kateter juga sih betul juga Anda sebetulnya. Tapi nah istilahnya nephrostomy. Paham ya? Nanti boleh baca-baca sendiri. Ini resiko faktor-faktor yang bisa memperberatnya. Ini AKI. Ini untuk kalau yang renal cause, yang intrarenal tadi bisa vascular disorder, glomerulonephritis, interstitial nephritis, atau akutubular necrosis tadi ya. ATN atau akutu ini yang nih, ini yang AKI yang intrarenal. ATN itu paling sering terjadi, memang biasanya karena iskemia, bisa toksin ya. Ini tadi sama saja sebetulnya. Jadi prerenal, interrenal, postrenal ya. Kita udah bahas tadi. Nah ini tadi sama saja. Coba kita lihat. Akut injury. Kalau dia prerenal bisa hipovolume, bisa cardio outputnya berkurang, termasuk di situ congenital hypervelar. Juga ada gangguan-gangguan autoregulasi dari obat-obatan, NSAID dan sebagainya. Kalau intrinsik, intrarenal bisa tadi glomerular ya, akut glomerulonephritis, vaskulitis ya, ataupun ATN. Akut tubular necrosis ini bisa karena iskemik atau sepsis, ataupun bisa neprotoksin. Nah, ini hati-hati ya, makanya kalau konsultan ginjal dikonsulkan oleh divisi lain itu saya pasti akan coba lihat obat-obat yang sudah dikasih karena saya mau mencari adakah obat-obatnya yang bersifat neprotoksik. Kemarin saya dikonsulkan pasien jantung dan yang sudah pneumonia juga, kemudian kebetulan urin kreatinnya cepat naik, kita tidak heran karena kardiorenalnya, tetapi saya lihat juga pasien juga pasien pneumonia dan kebetulan dokter parunya juga ngasih obat golongan aminoglikosida. Akhirnya saya suruh coba saran stop aminoglikosida-nya dan alhamdulillah dengan berkat kerjasama tim, ridho Allah, urin kreatinnya perbaikan, pasien nggak jadi cuci darah segala macam. Ya nanti ini baca saja. Apa contoh aminoglikosida? Nah itu kalian harus tahu, bacain nanti apa golongan contoh-contoh obat golongan aminoglikosida, apa contoh-contoh obat NSAID, apa contoh-contoh obat siklofosforin. Nah itu harus dibaca, ya. Asalukal, Lutfa, apa aminoglikosida contohnya? Yang kamu tahu? Rajin bener asal kalau Lutfa. Tadi saya lihat ngetik terus, tak tuk tak tuk 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 tak tuk tuk tuk. Nah ini aja ngetik lagi dia. Ya malu dianya, jadi ngangkat yang ke dinding, ke atap pula jadinya. Apa? Nggak apa-apa, rajin, bagus daripada kelihatan nggak nyimak. Apa? Contoh aminoglikosida. Aminoglikosida itu golongan apa sih? Obat untuk apa sih? Aminoglikosida itu bakterisida, Ah? antibakteri. Iya, jadi antibiotik ya. Jadi aminoglikosida itu golongan antibiotik. Apa yang contohnya kamu tahu? Belakangnya ada mesin-mesinnya dok, kayak sientamisin. Oh ya, dan sip, mesin, pintar kamu. Terus apa lagi? Streptomisin. Bukan streptomisin. Iya yang aminoglikosida. Terus apa lagi? Yang sering dipakai untuk pneumonia apa? Ya, amikasin ya. Hati-hati ya. Oke, nanti baca juga yang lain NSAID segala macam. Cuman memang yang paling kuat itu aminoglikosida itu. Ya, jadi hati-hati kalau ngasihnya gentamisin, amikasin itu bahaya benar. Bukan bahaya sih, ya intinya kuat neprotoksiknya harus dilihat, dipantau. Kalau memang sangat bisa, kalau pasiennya urin kreatin tidak terganggu, sebaiknya tidak dikasih. Oh, tapi saya adjusting dose, sebaiknya tetap jangan juga. Walaupun kita bisa adjusting dose, kecuali tidak ada pilihan lain. Ya, postrenal itu belajar tadi ya sudah ya obstruksi termasuk tumor, kista enggak, atau kecuali kista, tumor ginjal, tumor pelvis, prostat, batu, termasuk juga di situ struktur uretra. Jadi bisa juga struktur uretra. Jadi contohnya orang-orang ada yang mengalami struktur uretra itu juga bisa. Gejalanya pasti akut kidney injury ini sama saja dianya kalau sudah berat, karena prinsipnya kalau sudah toksin-toksin urium, kreatinin, fosfat, kalium, segala macam itu sudah numpuk, pasien akan mulai mengalami gejala yang sama dengan
baik itu akut kidney injury yang berat maupun chronic kidney disease CKD yang berat. Jadi AKI maupun CKD kalau dia udah stage-nya berat ya hampir sama kondisinya. Bahkan kita kadang-kadang menyangka AKI yang berat itu kadang-kadang kita pangkal-pangkal awal-awalnya kita sangka kadang-kadang kita sangka CKD stage 5. Keluhannya ya ini mual, muntah, pasti bisa kejang, koma kalau nanti uriumnya sudah sangat tinggi menjadi encephalopathy uremicum. Kemudian ada gangguan cairan, elektrolit, asam basa, ya, ada effusi prekardiat. Ini sama semuanya. Ini adalah keluhan yang juga kita temuin pada pasien CKD stage 5. Ya. Jadi yang susah itu memang kita mau membedakan antara AKI dengan CKD ini. Kita harus bisa membedakan ya, terutama jadi tidak serta-merta nanti semuanya langsung dianggap CKD. Ya, kita lihat tanya nggak status volumenya bagaimana, apakah dia dehidrasi nggak, pasiennya ada riwayat muntah diare nggak, atau pendarahan nggak, ada gangguan ginjal nggak. Nah itu kita lihat. Kalau memang dianya ada volume loss atau memang dehidrasi harus kita perbaikin dulu. Ya. Begitu juga tentang ini untuk yang renal. Gangguan renal. Jadi kita harus lihat glomerularnya. Biasanya kadang-kadang kita lihat urin cupnya, ya. Kalau dia akut tubular nekrosis ini kita harus curiga pada pasien-pasien yang sepsis, ya. Oh, dok, pasiennya leukositnya 25.000 dok, temperaturnya 40. Kemudian anunya pasiennya demam tinggi, infeksinya berat dok, ada ulcus pedis DM busuk, misalnya. Urin kerennya udah mulai naik dok, nah, hati-hati nih jangan-jangan bisa CKD ataupun memang karena ATN akut tubular nekrosis karena sepsisnya. Begitu juga pada pasien-pasien pasca pembedahan, hati-hati ya. Neprotoksin harus kita lihat seperti tadi aminoglycosida, NSAID itu harus kita lihat ya. Harus kita singkirkan. Ini sama saja, jadi kita perlu pemeriksaan fisik yang baik ya, terutama volume statusnya. Apakah dia memang kurang, kalau dia kurang volume, apakah respon dengan volumenya, bagaimana imagingnya, dan kidney biopsi mungkin tidak perlulah ya. Ini ada contoh bahwa dengan pemeriksaan urinalisis kita bisa melihat prerenal, ya kalau prerenal itu fraksi ekskresi natriumnya kurang dari 1%. Cuman terus terang saya aja jarang mengerjakan ini, ya. Kalau dia hanya akut tubular nekrosis dibilang fraction excretion natriumnya lebih dari 1%. Tapi sekali lagi kita jarang juga periksa ini. Ini contoh-contohnya, tidak terlalu anu lah. Ini manajemen AKI. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus menghentikan semua zat neprotoksin. Kita harus lihat ada nggak dianya dapat aminoglycosida, ada nggak dia dapat NSAID. Apa contoh NSAID? Ya, apa yang mau saya tanya nih? Jonathan Farrell. Tadi kan kita lihat bahwa ada salah satu golongan yang neprotoksin itu adalah NSAID. Apa itu NSAID, Jonathan Farrell? Ini dok, obat antiinflamasi yang non steroid. Apa aja contohnya? Aspirin, ibuprofen, naproxen, apa? naproxen. Lagi? Itu sih kurang lebih yang saya tahu. Oke, lumayan lah ya. Ya banyak ya nanti. Apalagi coba Frans Surya Pradana, apalagi contoh NSAID. Apa obat nyeri yang kamu tahu? Ibuprofen atau ibuprofen. Ada apa? Meloxicam pinter, Meloxicam. Terus? Sama keterolak aja. Sudah main keterolak, boleh lah kamu nih. Oke lah, terus apa lagi? Apa kamu udah pernah disuntik keterolak kamu ya? Belum dok. Oh, Mungkin iya. itu saja sih dok yang saya tahu. Oh, iya. Ya oke, banyak ya sudah lumayan lah ya, pinter-pinter semua ya, senang saya. Aduh, sayang karena apa kamera saya ini masih belum bisa ya. Zoom is enabled to detect kamera. Nah, baru ini. Kemarin-kemarin enggak masalah kamera saya.
Kenapa ini? Ya sudahlah. Ya, bisa meloxicam, ibuprofen, asam mepenamat, piroxicam, natrium diklopenat, ya. Itu semua NSAID. Hati-hati. Sehingga memang bukan hanya AKI, juga pasien-pasien NSAID yang berkepanjangan ini nanti akan bisa menyebabkan bisa sampai CKD. Kalau dianya terus berkepanjangan. Jadi saran saya keluarganya yang sering makan obat anti nyeri, ada dianya memang ada rematik kah, ada pengapuran, makan obat-obat NSAID yang terus-terusan, itu harus dicek ureum kreatininnya, fungsi ginjalnya ya. Jadi yang pertama kita harus manajemen AKI itu adalah kita stop semua obat-obat nephrotoxin yang ada. Pastikan volume statusnya bagus, perfusinya bagus, jadi dia jangan sampai dehidrasi, cairannya cukup, tensinya bagus, ya hemodinamiknya bagus, termasuk itu. Kemudian monitor serum kreatin dan urin outputnya, jangan sampai kencing manis, gula darahnya tidak terkontrol. Kemudian kalau dianya ada radio kontras, hati-hati, ya. Kita tahu bahwa kalau kita mau CT scan atau apa biar gambarnya terang itu kan kita kasih kontras, CT scan dan kontras. Nah, kontras ini, radio kontras ini itu sangat kuat efeknya ke ginjal, mempengaruhi ureum kreatinnya. Jadi saya barusan dikonsulkan juga pasien yang mau CT scan kontras sama ada yang mau di PCI, nah, ada pasien jantung itu kan pakai kontras juga. Nah, dikonsulkan ke saya kan ureum kreatin naik. Mereka minta toleransinya karena sedikit banyak dia nanti ada resiko setelah dikasih kontras ureum kreatinnya akan lebih cepat naik gara-gara kontrasnya. Consider invasive diagnostic up, jangan kalau bisa non invasif ya. Kemudian dosis drugnya consider renal replacement therapy kalau dia memang udah sangat berat, ICU admission ya. Ada yang tahu nanti kita belajarlah renal replacement therapy itu ya. Kateter subclavia harus dihindarin kalau bisa ya. Ini yang sebetulnya untuk di ICU nanti. Udah selesai. Ada yang mau tanyain? Oh belum. Ini untuk cheat aki ya. Nah, ini untuk kontras kalian tidak terlalu tahu bahwa ini protokol yang saya kasih kemarin bahwa ada pasien mau kontras ya, jadi mau minta pencegahan biar urin katanya nggak cepat naik. Ini saya kasih bikarbonat, infus kepada pasien hidrasi. Ini CIN apa CIN? CIN ini adalah kontras induced nephropathy, yaitu salah satu bagian daripada tipe AKI, yaitu AKI-nya dikarenakan karena kontras, ya radio kontras. Untuk pasien-pasien yang mau CT scan dengan kontras atau mau PCI, tahu PCI? Ada yang tahu nggak kalau saya sebut PCI? PCI, primary. Ya nanti baca aja lah, ya untuk orang jantung. Jadi ini kontras induced nephropathy, ya. Pasien harus dihidrasi, bisa kita kasih N-acetylcysteine dan bikarbonat sodium ya. Jadi untuk pencegahannya ya harus early detection. Ini biomarkernya sudah banyak biomarkernya, cuman tetap yang paling murah itu ya itu aja sih ureum kreatin aja. Kalau kasih status C, NGAL, Kim1 itu sebetulnya lebih sekarang ini karena masih mahal, kita gunakan hanya untuk penelitian saja. Memang seolah-olah lebih awal, cuman ya segitulah. Belum dipakai rutin untuk klinis, masih hanya sebatas penelitian saja. Jadi maintenance renal perfusionnya, vasoconstrictor, vasopressor harus diberikan dengan bijak, tidak boleh sembarangan. Ya, kita hanya gunakan misalnya karena pasien memang kepepet karena hipotensi, kita harus jaga pasien-pasiennya jangan sampai shock. Tadi karena kita tahu dia semakin rendah tensinya, flow ke ginjalnya akan semakin terganggu sehingga ureum kreatin cepat naik. MAP-nya harus 60 sampai 65. Kalau saya sih biasanya minimal 65. Apa main arterial pressure? Ada yang tahu nggak MAP ini? Yang nggak ada yang tahu lah main AP mana sih? Maharani, apa itu main arterial pressure? Itu target main arterial pressure-nya 60 sampai 65. Gimana cara menghitung MAP? Main arterial pressure MAP, Maharani.
Apa Maharani? MAP itu apa? Cara ngitungnya? Oh, ya. Nggak tahu? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Belum. Miss Rina ini dia. Apa MAP? Mean Arterial Pressure itu apa? Ngitungnya bagaimana? Bagaimana kita mendapatkan MAP? Mean arterial pressure dok, diastolik ditambah sepertiga dikali sistolik dikurang diastolik. Apa sih ya? Ya, MAP itu kan dua diastol ditambah satu sistol bagi tiga, diastolnya kali dua, ya. Dua diastol tambah satu sistol bagi tiga, ya. MAP-nya biar perfusinya tetap tercapai, biar ginjalnya nggak kekurangan darahnya, itu MAP-nya 65 minimal kalau bisa. Ya, kalau saya minimal 65. Capek saya. Bagaimana terapinya AKI ini? Apa yang utama yang terapi AKI ini? Terapi AKI itu yang paling utama itu adalah obatin obatin penyebabnya. Kalau dia dehidrasi ya kasih cairan. Kalau dianya ada sumbatan ya rilis sumbatan tersebut. Kalau dianya karena sepsis, perbaiki sepsisnya biar akutubular nekrosinya nggak terjadi. Kalau dia cardiorenal syndrome karena pumping jantungnya yang terganggu, ya harus jantungnya diperbaikin juga. Ya, jadi itu yang harus dikerjakan. Jadi jangan sampai nanti karena sering di IGD itu, dokter-dokter jaga IGD-nya itu seringan menerima pasien CKD stage 5, penyakit ginjal kronis, bengkak. Jadi seolah-olah dokternya kasih lasik. Kemudian ada pasien dehidrasi, melihat urea kreatinin tinggi, dikasih lasik pula. Dikasih diuretik juga. Kan beda, tetap harus sesuai pada tempatnya, ya. Tidak semuanya begitu. Kita harus pilih-pilih. Ini kapan CKD stage 5 overload ataukah aki prerenal yang dehidrasi kan beda. Ya. Jadi hati-hati kalau dianya overload, kenapa dia bisa overload? Ya, kalau dia udah parah benar, dia nanti akan sama kayak CKD stage 5. Dia sampai akan oliguri, sampai anuri, fungsi ekskresinya sangat terganggu sehingga dia tidak bisa produksi kencing sendiri. Akhirnya mudah numpuk airnya, malah bahkan overload. Pasien bisa terjadi hiperkalemia, ya. Kemudian tanda-tanda uremikum, perikarditis. Nah, ini ada komplikasinya. Belum saya tanya tadi nih, salah juga saya. Jadi nanti saya tes lah bulan depan, minggu depan. Jadi ada gangguan uremikum, perikarditis atau bahkan sampai ensefalopati uremikum, gangguan metabolik acidosis, ya. Ini nanti akan mungkin perlu urgen diuretik, ya. Ini prerenalnya, jadi manajemen primary cause-nya. Nah, kalau dianya hipovoluma harus dikasih cairan, kalau renal, ini harus renal. Udah, selesai lah. Ada yang mau tanyain? CKD minggu depan aja lah, karena banyak. Ada mau pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan? Izin bertanya dok. Oke. Tadi ada obat untuk kaki itu saatnya ada acetylcysteine dok. Mungkin tahunya tuh kalau acetylcysteine itu untuk dahak ya dok. Nah, itu kenapa kau bisa obatnya bisa untuk ginjal juga ya dok? Pintar, kamu pertanyaannya bagus. Jadi kamu harus perhatikan slide saya itu. N-acetylcysteine yang saya tampilkan itu adalah dalam konteks slide CIN, contrast induced nephropathy. Jadi hanya untuk aki yang contrast induced nephropathy. Jadi karena kalau ini saya betulnya gabungin antara itu tema contrast induced nephropathy. Jadi kita biar orang urea kreatinnya nggak naik gara-gara dikasih kontras, seperti orang mau CT scan dengan kontras ataupun mau PCI, mau pasang stent cincin pada orang pada orang serangan jantung, itu kan dikasih kontras biar pembuluh darahnya terang. Nah itu sampai saat ini
bukan terapi sebetulnya. Itu adalah pencegahan, protokol pencegahan kontras injus nefropati. Jadi, N-acetylcysteine yang kamu baca itu adalah dalam slide pencegahan kontras injus nefropati. Ya, ini Prabowo, Presiden Indonesia. Ya, jadi yang paling bawah itu N-acetylcysteine ini dalam semuanya adalah dalam konteks protokol pencegahan kontras injus nefropati. Paham ya? Nah, pertanyaan kamu bagus, Dok. Saya tahunya N-acetylcysteine itu obat dahak. Pinter kamu. N-acetylcysteine itu adalah konteks dia memiliki efek mukolitik. Tetapi kamu harus tahu juga, N-acetylcysteine itu juga merupakan suatu antioksidan. Makanya pada pasien-pasien kita waktu zaman-zaman COVID zaman dahulu, yang ilmunya patofisiologi, terapinya masih belum jelas semua, itu banyak kita pakai, salah satunya adalah N-acetylcysteine. Karena kita mengharapkan dia sekaligus sebagai obat dahaknya, sekaligus mengambil efek antioksidan. Oke? Itu N-acetylcysteine dalam konteks AKI hanya digunakan untuk pencegahan kontras injus nefropati. Jadi bukan terapi AKI secara umum. Jadi ada orang dehidrasi, kasih N-acetylcysteine. Ada orang prostat, urin kerennya naik, dikasih N-acetylcysteine. Enggak, ya. Oke, paham ya? Pak Bowo, Pak Agus. Pinter-pinter kan yang grup ini. Senang saya. Tanya bagus-bagus. Ditanya juga banyak bisanya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi atau udah? Mau satu lagi boleh? Sebelum kita tutup. Ya, Azkia. Baik, dokter, untuk terjadinya AKI itu kan bisa berlanjut menjadi CKD ya, dok. Kira-kira butuh berapa lama, dok, untuk AKI yang tidak disembuhkan bisa menjadi CKD, dokter? Terima kasih, Kamu dok. kira-kira bisa jawabnya nggak? Mungkin tergantung ini, dok. Menurut saya tergantung stage-nya. Kalau misal Ada. Kamu harus tahu dahulu definisi CKD. CKD itu berapa lama kita bilang CKD? Cut off-nya. Dan itu sebetulnya sudah tercantum di stage refill tadi. CKD itu, nah, kalau nggak saya langsung spoil aja ya. Mana CKD saya? CKD, stop mana? Stop share. CKD, mana CKD? Paham ya? CKD itu cut off-nya saklek, tidak bisa dinego, harus 3 bulan. Dok, ureum kreatininnya sudah 2 minggu, dok. Sudah CKD belum? Belum. Dok, ureum kreatinnya udah terganggu menetap lebih dari 1 minggu, udah CKD belum? Belum. Tapi sudah masuk AKI yang ripple L, loss tadi, ya. Kita ingat kan tadi, yang ripple loss tadi kan 4 minggu. Yang E tadi 3 bulan. E itu sebetulnya sudah jembatan ke CKD. Jadi risk injury failure itu sama dengan 1, 2, 3, stage 1, 2, 3 biasa. Tapi kalau loss dia hanya tadi. Nah. Kira-kira tadi baca aja lah. Mana tadi ya? Mana? Izin dokter ingin bertanya apakah masih diperbolehkan, dok? Tar dulu langsung saya. Nah, ini kan? Lihat di bawah loss itu kita bilang 4 minggu. Tapi kalau dia udah nah itu kita ngomong sudah perantara dia mulai masuk ke CKD lebih dari 3 bulan. Paham ya? Jadi batasannya 3 bulan. Pokoknya kalau dia hanya sadar menyentuh, dok,
Yang mahasiswi tadi dok, mahasiswi FK Unil yang dijatuhin tadi, dianya itu sebelum jatuh itu kan urin katanya normal. Ini kita udah obatin, cuman kita ini telat nemuinnya. Dianya ditemukan udah hampir KO benar, udah hambruk benar, udah 5 hari. Udah masuk ICU segala macam. Nah ini dok, sudah sampai, udah pulang pasiennya kontrol, masih sampai bulan keempat aja kreatinnya masih 2. Kira-kira pasiennya sudah jadi apa? Udah jadi CKD. Mahasiswi FK Unila tadi. Jadi dianya ripple-nya sudah E. Akhirnya dia menetap. Sudah terlalu parah, tidak bisa reversibel lagi. Akhirnya walaupun dia hanya mungkin turun dari kreatin 4, tetapi kreatinnya tetap sampai bulan 4, bulan 5 masih tetap 2,0. Berarti dianya jatuh sekarang sudah CKD. Paham ya? Baik, terima kasih dokter. Ya, tadi siapa mau tanya? Pertanyaan terakhir yang Mas yang tadi siapa tadi? Amar tadi, siapa? Iya dok, izin dok. Enggak. Ingin mengonfirmasi lagi terkait dengan penegakan diagnosisnya. Jadi kita sebagai dokter nanti untuk menegakkan diagnosis antara CKD sama AKI yang SKD itu kira-kira bagaimana dok? Apakah kita mengomongkannya AKI SKD Nggak atau ada. Kalau udah dianya udah itu mah mau itu kan sebetulnya dalam konteks kita kalau tahu bahwa cerita itu adalah suatu rival A aja. Kayak pasien tadi kan, kita ngomongnya ya nggak apa-apa. Misalnya dianya lebih dari 3 bulan, boleh saja saya ngomong rivalnya sudah. Kamu ini deh, pas dia kontrol. Kamu ini sebetulnya udah rival A alias CKD ya gitu aja ngomongnya. Paham? Pas dia kontrol bulan keempat atau bulan kelima itu, dok, saya masih kreatinnya masih 2, dok, nggak pernah bisa turun lagi deh. Sudah, kamu itu berarti akinya adalah triple E alias kamu itu sudah CKD gitu aja.